Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan membahas tentang manajemen proses untuk tugas kuis sistem operasi. Kami dari kelompok satu beranggotakan Aldianto, saya sendiri Antoni, lalu ada Isat Fauzan dan Raffi Isat Priyogo. Apa itu manajemen proses? Manajemen proses merupakan bagian penting dari sistem operasi. Manajemen proses mengendalikan bagaimana proses dijalankan dan mengendalikan bagaimana komputer Anda berjalan dengan menangani proses yang aktif. Ini termasuk menghentikan proses, mengatur proses mana yang harus lebih diperhatikan, dan masih banyak lagi. Anda juga dapat mengelola proses di komputer Anda sendiri. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengelola proses mulai, berhenti, dan menjadwalkan, yaitu proses yang berjalan pada sistem. Sistem operasi menggunakan sejumlah metode untuk mencegah kebuntuan, memfasilitasi komunikasi antar proses, dan menyinkronkan proses. Alokasi sumber daya yang efisien, pelaksanaan proses yang bebas konflik, dan kinerja sistem yang optimal, semuanya dijamin oleh manajemen proses yang kompeten. Komponen penting dari sistem operasi ini memungkinkan pelaksanaan banyak aplikasi sekaligus, meningkatkan pemanfaatan dan responsivitas sistem. Seperti apa proses dalam memori? Proses dalam memori dibagi menjadi beberapa bagian berbeda, yang masing-masing memiliki tujuan berbeda. Berikut tampilan proses dalam memori. Yang pertama, bagian teks. Suatu proses terkadang dikenal sebagai bagian teks, juga mencakup aktivitas saat ini yang diwakili oleh nilai perhitungan program. Lalu yang kedua ada stack, yaitu tumpukan berisi data sementara seperti parameter fungsi, alamat pengembalian, dan variabel lokal. Lalu yang ketiga ada bagian data yang berisi variabel global. Lalu yang terakhir bagian keempat yaitu bagian heap, memori yang dialokasikan untuk proses selama waktu prosesnya. Baiklah, saya Alianto akan melanjutkan materi sebelumnya. Selanjutnya ada karakteristik proses. Karakteristik suatu proses memiliki atribut seperti di bawah ini. Yang pertama ada ID proses, yaitu pengenal unik yang ditetapkan oleh sistem operasi. Selanjutnya ada status proses, yaitu dapat, siap, berjalan, dan lain-lain. Selanjutnya register CPU. Seperti penghitung program, register CPU harus disimpan dan dipulihkan ketika suatu proses masuk dan keluar dari CPU. Selanjutnya ada informasi akun, jumlah CPU yang digunakan untuk eksekusi proses, batas waktu, ID, eksekusi, dan lain-lain. Selanjutnya ada informasi status, misalnya perangkat yang dialokasikan untuk proses, file yang terbuka, dan lain-lain. Selanjutnya, informasi penjadwalan CPU. Misalnya, prioritas proses yang berbeda mungkin memiliki prioritas yang berbeda. Misalnya, proses yang lebih pendek diberi prioritas tinggi dalam penjadwalan pekerjaan terpendek terlebih dahulu. Selanjutnya, yaitu keadaan proses. Suatu proses berada dalam salah satu keadaan berikut. Yang pertama, baru. Proses yang baru dibuat atau proses yang sedang dibuat. Yang kedua ada siap setelah proses pembuatan berpindah ke status siap, yaitu proses siap untuk dieksekusi. Yang ketiga yaitu berjalan. Proses yang sedang berjalan di CPU hanya satu proses dalam satu waktu yang dapat dieksekusi dalam satu prosesor. Selanjutnya ada tunggu atau blokir. Saat suatu proses meminta akses I atau O, selesai atau dihentikan. Proses menyelesaikan eksekusinya. Selanjutnya ada siap ditangguhkan. Ketika antrian siap menjadi penuh, beberapa proses dipindahkan ke status siap ditangguhkan. Yang terakhir yaitu pemblokiran ditangguhkan. Ketika antrian tunggu menjadi penuh. Saya Irsat akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu ada operasi proses. Di dalam operasi proses itu terdapat 4 bagian. Yang pertama itu ada proses creation, yaitu pembuatan proses dalam
Sistem operasi adalah tingkat menghasilkan proses baru. Proses baru ini merupakan contoh program yang dapat dijalankan secara independen. Yang kedua itu ada scheduling. Setelah suatu proses setiap dijalankan, proses tersebut akan dimasukkan ke antrian siap. Tugas penjadwalan adalah memilih suatu proses dari antrean ini dan memulai pelaksanaannya. Yang ketiga itu execution. Execution adalah CPU mulai bekerja pada proses tersebut. Selama waktu ini, proses tersebut memungkinkan ada dua kemungkinan, yaitu pindah ke antrian, tunggu jika perlu melakukan operasi I atau O atau input output. Yang kedua itu adalah diblokir jika proses dengan prioritas lebih tinggi membutuhkan CPU. Yang keempat itu killing the process. Setelah proses menyelesaikan tugasnya, sistem operasi mengakhiri mengakhirinya dan kontrol proses PCB. Lanjut ke peralihan konteks proses. Proses penyimpan konteks dari satu proses dan memuat konteks dari proses lain dikenal sebagai konteks switching. Secara sederhana, ini seperti memuat dan membongkar proses dari status berjalan ke status siap. Kapan peralihan konteks terjadi? Yaitu ketika proses berprioritas tinggi mencapai status siap, yakni dengan prioritas lebih tinggi daripada proses yang sedang berjalan. Yang kedua, yaitu terjadinya interupsi. Yang ketiga, yaitu peralihan mode pengguna dan kernel meskipun ini tidak diperlukan. Yang keempat, itu adalah penjadwalan CPU preemptif digunakan. Saya Raffi Satprayogo akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Keuntungan manajemen proses. Yang pertama, manajemen proses memungkinkan Anda menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan, misalnya mendengarkan musik sambil menjelajahi web. Yang kedua, memastikan bahwa program yang berbeda tidak saling mengganggu. Jadi masalah pada satu program tidak akan menyebabkan program lain macet. Yang ketiga, memastikan sumber daya seperti waktu CPU dan memori dibagi secara adil di antara program. Sehingga program dengan prioritas rendah pun mendapat kesempatan untuk berjalan. Yang keempat, secara efisien, menangani peralihan antar program, menyimpan dan memuat statusnya dengan cepat untuk menjaga respons sistem dan meminimalkan penundaan. Kerugian manajemen proses. Yang pertama, manajemen proses menggunakan sumber daya sistem karena OS perlu melacak berbagai struktur data dan antrean penjadwalan. Hal ini memerlukan waktu dan memori CPU yang dapat mempengaruhi kinerja sistem. Yang kedua, mendesain dan memelihara OS menjadi rumit karena perlunya algoritma penjadwalan yang kompleks dan metode alokasi sumber daya. Yang ketiga, agar proses tetap berjalan lancar, OS menggunakan mekanisme seperti semafor dan kunci mutex. Namun, mekanisme ini dapat menyebabkan deadlock, yaitu proses yang macet dan menunggu satu sama lain tanpa batas waktu. Yang keempat, dalam sistem multitugas, OS seringkali beralih antar proses, menyimpan dan pemuatan status setiap proses atau pengalihan konteks memerlukan waktu dan daya komputasi yang dapat memperlambat sistem. Kesimpulan, manajemen proses merupakan fungsi penting dari sistem operasi yang memastikan bahwa beberapa program dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Manajemen proses melibatkan pembuatan, penjadwalan, dan penghentian proses, serta pengolahan sumber daya dan penanganan komunikasi antar proses. Manajemen proses yang efektif mengoptimalkan penggunaan sumber daya sistem, menjaga stabilitas sistem, dan meningkatkan kinerja responsif komputer secara keseluruhan. Memahami dan menerapkan strategi manajemen proses yang kuat sangat penting untuk menjaga lingkungan komputasi yang efisien dan adil. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.